Particle size analyzer itu akan bisa didekati dengan beberapa metode ya. Jadi kalau yang ini namanya metodenya adalah DLS. DLS. Ya, nanti coba kalau misalkan pengen tahu lebih detail bisa dicari namanya dynamic light scattering. Jadi dia ditembak oleh laser, terus kemudian nanti dari sana akan dilihat ada namanya pair correlation function. Dari pair correlation function nanti akan masuk ke persamaan namanya Einstein-Stokes equations. Dari sana baru kita tentukan nanti namanya average size ukuran partikel. Jadi ukuran rata-rata partikel mereka nyebutnya adalah hydrodynamic size ya. Nah, di sini alat kita tuh punya dua approach pendekatan untuk ukuran. Jadi kalau kamu lihat gambarnya ada dua di sini. Yang merah namanya frekuensi, tulisannya di sini accumulation. Datanya ada di sini, data mentahnya. Jadi kamu nanti bisa copy paste ini ke Excel dari PDF itu. Kamu bisa plot sendiri. Frekuensi ini adalah yang biasanya kalian familiar. Yang biasanya ada histogram itu. Yang ada peak, nih peak dan seterusnya itu. Nah, ini adalah yang ini frekuensi. Nah, ini itu datanya adalah ini size dengan V dalam persen. Bacanya gimana? Ini adalah size dalam nanometer, ini sumbu X. Ini V dalam persen, ini adalah frekuensi yang ini merah. Oh, berarti yang hasilnya ini, Pak? Yang merah, betul. Jadi contoh misalkan di sini saya ingin tahu di ukuran 40,62 nanometer itu jumlah partikelnya adalah sekitar hampir 4%. Itu diplot di sini nanti. Dan seterusnya ya. Jadi kalau misalkan kamu pengen gambar lagi ini, itu tinggal ambil ini size dan V, nanti plot sendiri. Bisa pakai Excel, bisa pakai yang lain softwarenya, tergantung nanti kamu suka yang mana ya. Terus kemudian yang kedua ada yang kita sebut sebagai pendekatan kumulasi atau accumulations. Ini yang biru. Jadi yang biru kalau melihat nih ke sini nih, ke atas, ini datanya adalah size ini dan S ini. Ya. Jadi ini dan ini itu nanti akan jadi ini. Oke. Nah, ini datanya nanti secara kuantitatif kita bisa lihat di sini D10, D50, D90. Maksudnya apa? D10 ini menyatakan bahwa 10% dari total seluruh partikel yang ada di sampel itu ukurannya kurang dari 8,52 nanometer. Berarti ya? 50% itu kurang dari 21,47 nanometer. 90% itu kurang dari 54,01 nanometer. Ini plotnya yang ini, yang biru. Datanya ini. Ya. Jadi dari sini nanti kamu bisa tahu range ukurannya, distribusinya kayak apa dari frekuensi. Kalau pengen tahu nanti, oh saya misalkan 50% ukuran partikel saya ini di sekitar sini gitu, di 21,47. Nah, kalau pengen tahu average-nya di sekitar sini 49. Ini adalah average parameter yang kita bisa lihat di sini. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini untuk apa namanya distribusinya memang cukup lebar gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat di data-data ini kita tahu bahwa distribusinya sebenarnya nggak terlalu disperse gitu. Sih, yang lain contoh mana? Ini yang kecil ini malahan ya. Ini sama sih. Jadi kalau misalkan ini D90-nya di 7 malahan. Jadi hampir 100% ini di bawah 10 nanometer gitu. Ini kamu lihat di sini untuk dispersion index-nya cukup kecil ya, 0,3 gitu. Nah, ini biasanya menyatakan dispersion index-mu berapa? Berapa saja? 0,6. 0,6. Yang lain mana? Yang lain masih ke bawah teman saya, Pak. Saya coba di datamu yang saya kirim coba. Nah, 0,2 ini lebih baik gitu.
Kalau dia lebih baik, dispersion index-nya artinya dia dalam konteks pengukuran dia lebih baik, yang pertama. Yang kedua dia lebih homogen biasanya. Nah ini sampelnya kemarin nggak kita homogenkan lagi karena memang sampelnya sudah dalam bentuk koloid gitu. Biasanya sih kita di ultrasound lagi biar lebih homogen gitu. Cuma saya kira sih nggak apa-apa sih, oke, hasilnya cukup baik. Udah paham nggak? Berarti nggak apa-apa ya Pak kalau nilainya Apa? nilai tinggi. Biasanya sih ya 0,5 sih sebenarnya sih itu tergantung ya, tergantung kalian gitu pengennya kayak apa. Kalau saya sih oke, nggak masalah gitu. Sebenarnya lebih kecil lebih baik gitu harusnya. Kemungkinan sampelnya ini sampel lama mungkin, nggak fresh atau fresh. Kemarinnya dibikin gitu Pak. 1 hari. 1 hari setelahnya. Ada kemungkinan dia kurang stabil berarti, dia cepet ngendap berarti, cepet aglomerat gitu kemungkinan. Terus ini sih Pak, kan ini yang ini sama ini kan kayak nggak terlalu jauh. Ini dia jauh itu kayak berpengaruh Nah dari itu apa ya Pak? saya nggak tahu dalam konteks hasilnya ini saya nggak tahu ketika kalian preparasi kayak apa gitu ya. Jadi saya nggak ngerti kamu pendekatannya kayak apa. Kalau hasilnya memang seperti ini gitu yang didapat dari hasil itu. Kalau misalkan nanti pengaruhnya apa ya harus dilihat gitu, kamu preparasinya kayak apa, metodenya kayak apa, segala macam. Kamu harus analisis dari metode preparasimu. Pak mau tanya Pak, ini kan 50, ini kenapa nggak 100 Pak? Kenapa 90? Karena biasanya ini yang diambil secara umum gitu ya. Jadi 10, 50 sama 90 gitu. Kalau kamu pengen tahu yang lainnya nanti tinggal ambil aja di sini. Dia 90 di sini tuh di berapa angkanya. Kayak ini misalkan kalau kamu pengen ambil angka yang lain ya di sini, ambil di sini. Ini di 99 malahan. Nah, ini kan di 90-an di 7,41 ya. Kalau kamu pengen tahu angka yang lain ya di sini ambil. D40 atau D30 terserah nanti kamu. Kemarin kan Bapak jelasin itu V itu volume ya Pak? Ya, Hai. volume. Yang Volume dalam populasi persen. populasi itu yang mana Pak? Ya ini, volume dalam persen populasi. Oh, iya. Oke. Jadi populasi kan sebanyak apa? Ukurannya Sebanyak apa partikel yang memiliki ukuran spesifik. iya. Nah, itu populasi, itu volume nih. Ya. Jadi bacanya adalah partikel yang berukuran 2,23 nanometer itu sebanyak 4,57%. Itu populasinya. Ini parameter yang diambil dalam pengukuran temperaturnya. Ini dispersion mediumnya, kamu pakai air kan ya? Iya. Ini viscosity-nya sekian, terus kemudian sudut pengambilan penembakan lasernya, refractive index-nya sekian. Jadi nanti yang di datanya nanti cukup ditampilkan grafik ini aja Pak. Ya terserah kamu, mana yang mau dibahas, yang mau dianalisis gitu, yang relevan dengan kebutuhanmu dalam konteks nanti pelaporan gitu kayak apa. Jadi kalau stabilitas nanti itu juga berpengaruh dari pengaruh preparasinya ya Pak? Ya pastilah. Jadi kamu bisa nanti misalkan coba gitu ya, setelah disimpan sebulan itu gimana ukurannya, masih sesuai dengan sebelumnya enggak. Kalau misalkan dari sekarang ukuran 50 nano, sebulan kemudian dia berubah menjadi 300 nano, artinya enggak stabil. Iya. Dia ada aglomerasi gitu, menggumpal. Nah, kita bisa nanti analisis stabilitas dari sana. Kalau saya sih sarankan jangan pakai kurva ini, kamu ambil aja ini, terus bikin kurva yang lebih baik ya. Iya. Atau kalau misalkan mau gampang ya nggak apa-apa ini di crop gitu, cuman kok kayaknya Dibikin grafik baru aja ya Pak? menurut saya sih. Ya kalau misalkan mau dipakai ya nggak apa-apa. Nggak masalah. Kalau ini nanti kamu bisa bikin kurvanya yang ada kotak-kotak garis-garisnya, histogram gitu. Yang kayak batang gitu Pak? Iya. Itu kan mungkin lebih detail nanti ya penggambarannya. Iya. Iya Pak. Nah ini nanti boleh di lampiran. Oh gitu, iya. Oke. Jadi ini boleh nanti di lampiran yang raw datanya. Nah, nanti kamu untuk yang di bab 4-nya bisa dibuat nanti kurva yang lebih baik gitu.
Bisa juga nanti digabungkan gitu datamu ini dengan misalkan data yang lain gitu, jadi yang satu kayak gini, satu kayak gini, satu kayak gini, jadi ketahuan nanti ada bergeseran misalkan atau ada perbedaan ukuran gitu misalkan, jadi kan satu. Ya terserah nanti pelaporan sama kamu arah analisisnya atau misalkan berceritakannya kayak apa ya, nanti bisa disesuaikan ya. Iya Pak, Cukup jelas? cukup jelas Pak. Sama nanya Pak. Boleh. Kan di data saya kemarin ini di D50 nya kan ukurannya segini tuh masih nggak apa-apa Pak. Oke, nggak apa-apa. Soalnya melihat punya Agus kan kayaknya lebih kecil gitu. Nggak apa-apa. Jadi ukuran dari suatu nanopartikel untuk yang bahan alam itu unpredictable, sulit diprediksi. Kecuali kalau misalkan kita precise, kita sangat kontrol gitu ya. Jadi bahan-bahan atau chemical yang terlibat di dalam proses reaksi kimianya. Kalau bahan alam kita nggak bisa kontrol gitu. Jadi apa saja nanti yang akan mengaruhi ukuran gitu. Artinya memang kalau misalkan bahannya berbeda ya ada kemungkinan akan pasti berbeda gitu. Oh ya. Oke. Jadi oke, nggak masalah. Justru dari sana kita tahu, oh ternyata ini adalah reducer yang baik, ini reducer yang kurang baik, ini tidak bisa mereduksi ukuran sama sekali. Hanya kalau misalkan pakai bahan A dengan perilaku treatment yang sama bisa menghasilkan ukuran yang lebih baik, berarti material ini atau bahan alam ini bisa mereduksi ukuran dengan lebih baik dibandingkan dengan misalkan material yang lain. Oh ya. Oke. Jadi bahasanya ke sana. Jadi oke, nggak masalah. Oke Pak.